Halo, saya Matahari Baktinedia. Selamat datang di kelas Praktikum Sistem Basis Data. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai himpunan dan subquery. Apa itu himpunan? Apa itu subquery? Mari kita lihat satu persatu. Materi kita kali ini meliputi satu, operasi himpunan yang terdiri dari union, minus, dan intersect. Lalu yang kedua mengenai subquery. Apa dan bagaimana itu semua? Mari kita lihat satu per satu. Sebelum kita mulai kali ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, untuk materi himpunan, kita perlu membuat tabel A yang berisi kolom data 4 row. Isinya 1, 2, 4, dan 6. Lalu, untuk tabel B, berisi satu kolom data 6 row. Berisi 4, 6, A, B, C, D. Lalu untuk materi subquery, silakan mengimport tabel prak underscore sbd underscore 10.sql. Oke, langkah pertama, kita akan coba persiapkan, kita akan coba buat database-nya, kita akan coba bikin tabel A, tabel B, dan kita import filenya. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengaktifkan terminal kita. Oke, di sini yang pertama kita akan mencoba membuat database terlebih dahulu. Kita masuk ke MySQL. Oke, kita buat database untuk pertemuan kita kali ini. Create database, kita kasih nama misalnya pertemuan 10. Oke, lalu kita gunakan database-nya. Use pertemuan 10. Oke, database sudah berubah. Oke, sekarang kita diminta untuk membuat tabel A dengan ketentuan berisi satu kolom data 4 row. Sekarang kita buat dulu tabelnya. Untuk membuat tabel, kita gunakan perintah create table. Tabelnya kita kasih nama A. Lalu kita kasih nama kolomnya, data, varchar, kita kasih, nggak usah banyak-banyak, kita kasih 3 saja. Kita masukkan datanya, search into A, dalam kolom data, lalu values-nya 1, 2, 4, dan terakhir 6. Oke, kita cek tabel yang A, select bintang from A. Oke, kita punya tabel A dengan satu kolom berisi 4 data. Lalu kita buat untuk yang tabel B, create table B, sama, dia menggunakan kolom data, kita kasih varchar 3 saja. Harusnya mungkin 2 cukup sih, cuma kita kasih 3 aja, biar sama. Nah, kita kasih 3. Lalu di sini kita masukkan datanya, insert into B, data. Oke, kita masukkan value-nya 4, 6. Oke, lalu jangan lupa karena dia karakter berupa string A, B, C, D, B, C, D. Oke, setelah itu kita cek. Oke, sudah masuk, kita cek data di tabel B. Select bintang from B. Oke, kita punya tabel B dengan satu kolom dan berisi data 6
row. Oke, selanjutnya untuk bagian subquery, kita perlu mengimpor tabel prac underscore sbd underscore 10. Sekarang kita coba import. Kita keluar dulu dari MySQL. Kita cek dulu. Oke, di situ sudah ada. Berarti mari kita import tabelnya. MySQL ke dalam tabel, ke dalam database part 10. Kita import prac sbd SQL. Oke. Lalu kita cek dalam MySQL lagi. Use part 10. Kita cek tabel apa saja yang sudah ada di dalam situ. Oke, database prac sbd10.sql isinya tabel dosen, kelas, KHS, mahasiswa, mata kuliah, dan registrasi. Sekarang kita cek satu-satu. Isinya apa? Dosen, misalnya gini. Oke, lalu from kelas. Oke, lalu from mahasiswa. Lalu from KHS. Lalu from yang terakhir from registrasi. Oke. Nanti tabel-tabel ini yang akan kita gunakan dalam bagian subquery. Ini untuk model persiapannya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, setelah kita berhasil persiapannya semua, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu operasi himpunan. Operasi himpunan seperti apa? Kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama, operasi himpunan. Operasi himpunan adalah operasi untuk menggabungkan dua tabel atau lebih sesuai dengan prinsip himpunan matematika. Untuk bagian dari operasi himpunan, kita punya materi yang pertama, union, yang kedua, minus, yang ketiga, intersect. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Yang pertama, itu union. Union digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa statement select menjadi satu set hasil. Yang perlu diperhatikan, nama kolom statement select pertama menjadi nama kolom hasil query-nya. Pada statement select berikutnya, harus memuat kolom yang identik dari kolom statement select yang pertama. Ini untuk teori dasar dari union. Konsep penggabungan union sesuai dengan prinsip matematika berikut ini. Misalnya kita punya himpunan A 1, 2, 3, 4, lalu himpunan B 4, 6, A, B, C, D. Ketika kita gabungkan menggunakan simbol union atau AND, nah di sini kita dapat hasil 1, 2, 4, 6, A, B, C, D. 4, 6-nya ini ditulis, karena digabungkan, dia hanya ditulis sekali. Nah, statement union sendiri dalam MySQL atau MariaDB yang kita gunakan, sintaknya select, bla bla bla, union, all, select. Nah, ini untuk tabel yang pertama, union, gabungan, ini untuk tabel yang kedua. Kita bisa menggunakan union atau menggunakan union all. Oke, sekarang kita akan mencoba menggabungkan antara tabel A dengan tabel B menggunakan union. Ini sintaknya select bintang from A, union select bintang from B. Atau kita juga bisa menggunakan select bintang from A, union all, select bintang from B. Oke, lebih baik kita coba bersama untuk mengetahui apa perbedaan antara union dan union all. Kita buka MySQL kita. Yang di sini kita gunakan select bintang from A, union select bintang from
B. Oke, tadi sesuai dengan ketentuan tadi, nama kolom yang pertama itu menjadi nama kolom hasil query. Di sini kebetulan nama kolomnya sama-sama data. Kita juga bisa menggunakan statement union all. Kita coba lihat menggunakan union all. Select bintang from A union all. Select bintang from B. Oke, kita mendapatkan hasil yang berbeda. Ketika kita menggunakan union, semua data yang sama, gabungannya itu hanya ditampilkan satu kali. Sedangkan untuk menggunakan union all, semua data baik yang sama antara data A dan B ditampilkan semuanya. Misalnya tadi kita punya data A 1, 2, 4, 6, lalu kita punya data B 4, 6, A, B, C, D, maka semuanya akan ditampilkan bersama-sama. Ini yang menjadi dasar perbedaan penerapan union dengan union all. Oke, ini untuk yang operasi himpunan yang pertama, yaitu operasi himpunan union. Selanjutnya, kita akan masuk ke operasi himpunan yang kedua, yaitu minus. Operasi himpunan minus digunakan untuk memotong himpunan hasil dari select pertama oleh select kedua. Konsep pemotongannya seperti ini. Misalnya kita punya himpunan A 1, 2, 4, 6, himpunan B 4, 6, A, B, C, D. Lalu kita akan mencoba meminuskan A minus B. Hasilnya 1,2. Karena dia memotong himpunan pertama, select yang pertama, oleh select yang kedua. Yang dipotong adalah anggota yang nilainya sama. Antara himpunan A dengan himpunan B, kalau kita lihat, yang nilainya sama adalah 4 dan 6. Maka, karena di A minus B, maka 4, himpunan 4 dan 6 pada himpunan A dihilangkan atau ditiadakan. Hasilnya menjadi A minus B 1,2. Itu untuk konsep operasi himpunan minus. Nah, operasi himpunan minus sayangnya tidak didukung di MySQL atau MariaDB. Namun, operasi ini ada di Oracle dengan sintaks select tabel pertama minus select tabel kedua. Nah, ketika kita ingin menggunakan minus di MySQL atau MariaDB, kita bisa menggunakan alternatif statement seperti ini. Select kolom, nama kolomnya dari tabel pertama, left join dengan tabel kedua, on penghubung antar tabelnya, di mana tabel 2 ID is null. Seperti itu, kita bisa menggunakan alternatifnya minus di MySQL dan MariaDB. Oke, untuk tabel A dan B pada kasus kita yang tadi, kita bisa menggunakan perintah select A data from A left join B on A data sama dengan B data is null. Kita bisa mencobanya di terminal kita. Oke, sekarang akan kita coba bersama. Kita gunakan select A data from A, kita gunakan left join B on A dot data sama dengan B dot data. Ini penghubung antar tabelnya where B dot data is null. Nah, kalau kita jalankan query-nya, oke, data yang dihasilkan sama ketika kita menggunakan prinsip pada himpunan minus. Yang dihasilkan di sini adalah 1,2, sementara di MySQL kita hasilnya sama 1,2. Mereka menghapus data dari select pertama dengan data yang sama dengan select kedua. Data yang sama itu dihapus. Ini untuk minus.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam intersect. Intersect digunakan untuk menunjukkan irisan dari himpunan select pertama yang juga ada hasil di select kedua. Konsepnya sesuai dengan konsep matematika berikut ini. Misalnya kita punya himpunan A 1, 2, 4, 6, lalu kita punya himpunan B 4, 6, A, B, C. Sekarang kita akan gabungkan irisannya. Kita ambil irisan yang sama di antara himpunan A dan himpunan B. Di sini himpunan yang sama adalah angka 4 dan 6. Maka A intersect B atau A irisan B adalah 4, 6. Itu konsep yang akan kita pakai untuk irisan atau intersect. Lalu selanjutnya, sama seperti minus, operator intersect tidak didukung dalam MySQL atau MariaDB. Operator intersect ada di Oracle dengan menggunakan sintaks select tabel pertama, di intersect dengan tabel kedua. Untuk menggunakan MariaDB dan MySQL, kita bisa menggunakan alternatif sintaks select distinct, nama kolomnya, from tabel 1, inner join tabel 2, using ID. Nah, ID-nya biasanya nama kolom yang sama. Ini beberapa contoh query intersect untuk tabel A dan tabel B yang sesuai dengan kasus kita yang tadi. Nah, untuk tabel A dan tabel B, kita bisa menggunakan select distinct from tabel A, inner join tabel B menggunakan data, atau kita juga bisa menggunakan select A data from A join B, on A data sama dengan B data. Atau juga kita bisa menggunakan axis sebagai operator dalam irisan atau intersect. Select bintang from A, where axis, select bintang from B, where A data sama dengan B data. Nah, sekarang kita akan mencoba satu-satu apa yang menjadi perbedaan menggunakan select distinct atau menggunakan select distinct interjoin atau menggunakan select join atau menggunakan axis. Sekarang kita coba satu-satu. Kita masuk ke terminal kita. MySQL yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama kita akan menggunakan select distinct. Kita tambahkan select distinct distinct. Nah, data from A inner join B using data. Oke. Data yang muncul seperti ini, dia merupakan perpotongan antara tabel A dan tabel B di bagian yang sama. Kalau kita lihat dalam slide-nya, 4, 6. Dia perpotongan A dan B di tabel yang sama. Lalu kita coba alternatif yang lain. Oke, kita masuk ke terminal kita. Kita coba cara yang kedua. Kita bisa menggunakan select A titik data from A join B on A titik data sama dengan B titik data. Kita bisa menggunakan perintah ini. Yang ditunjukkan sama karena konsepnya sama-sama merupakan irisan. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan operator axis untuk menentukan irisan atau intersect-nya. Gunakan select bintang from A where axis Nah, di sini kita tambahkan select bintang from B where A titik data sama dengan B titik data. Oke, di sini. Ini yang terakhir konsepnya hampir mirip dengan subquery yang akan kita pelajari nanti. Kita lihat hasilnya.
Hasilnya sama, tidak ada perbedaan karena semua tadi menerapkan konsep intersect atau konsep irisan dalam himpunan. Sekian materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.